Halo, selamat berjumpa dengan saya Bapak Remo Huta Barat di Matematika Wajib kelas 10 IPA dan IPS. Selama 1 tahun ke depan, kita akan belajar bersama tentang matematika wajib. Di kelas 10, topik yang kita bahas pertama sekali adalah tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Namun demikian, sebelum kita membahas lebih dalam tentang persamaan nilai mutlak, ada baiknya kita review kembali tentang persamaan linear satu variabel. Barangkali ini juga sudah pernah dipelajari di SMP, ya. Ini juga sudah kita buat sebagai materi prasyarat untuk mempelajari persamaan nilai mutlak, ya. Nah, tetapi karena banyaknya penyelesaian yang kurang pas, sehingga pada kesempatan ini kita akan membahas bersama kembali, ya. Di persamaan linear satu variabel, yang pertama sekali yang harus kita pahami yaitu yang mana dikatakan persamaan linear. Nah, ini 2x dikurang 6 sama dengan 0, ya. Di sini dikatakan linear karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Kita lihat variabel itu adalah berbentuk huruf, ya. Kebanyakan kalau huruf matematika itu adalah X, ya. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan ini variabelnya misalnya A, misalnya 2A dikurang 6, berapakah A, begitu, ya. Oke, jadi variabel itu variabel bebas, ya, bisa X, bisa Y, bisa A, dan seterusnya, ya. Kalau pangkatnya pangkat 1 itu berarti linear, ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari X di sini kalau 2 kali sesuatu dikurangi 6 sama dengan 0? Nah, barangkali sudah ada yang tahu, ya. Nah, jadi konsepnya di sini untuk mencari X, ya, kita harus menyederhanakan, ya. Untuk mencari X kita harus menyederhanakan aljabar ini. Bagaimana caranya? Nah, ini ada ruas kiri, ada ruas kanan, ya. Di ruas kiri berarti yang ini ruas kiri, sementara ruas kanan yang ini, ya. Pemisahnya sama dengan ruas kiri dan ruas kanan harus diberlakukan dengan perlakuan yang sama, ya. Nah, contohnya kita tambah 6 ruas kiri, ya. 2x dikurang 6 ditambah 6 sama dengan 0 ditambah 6. Nah, sebelah kanan juga harus ditambah 6. Kenapa harus seperti itu? Nah, kita kan mau mencari X, ya. Jadi kita harus mengusahakan X-nya alone atau sendiri. Nah, jadi oleh karena itu ini kita hilangkan minus 6-nya. Bagaimana cara menghilangkan? Tentu kita tambah dengan 6. Kalau sebelah kiri ditambah 6, berarti sebelah kanan juga harus tambah 6. Dengan demikian, tinggallah di sini 2x sama dengan 6, ya. Karena min 6 ditambah 6 habis, ya. 0 tambah 6, 6 begitu. Nah, sekarang 2 kali berapakah supaya 6? Nah, gampang, ya. Nah, mungkin kalian bisa mengatakan 3, ya. Tapi di kenyataan setiap hari ini banyak juga yang salah, ya. Ada yang mengurangkan 2 lagi di sini. Tidak. Kalau di sini perkalian, berarti 6 itu harus kita bagi dengan angka yang ada di sini, ya. Sehingga X sama dengan 6/2, atau ini kita bagi 2, ya. Nah, ini ruas kiri bagi 2 dan ruas kanan juga dibagi 2. Kenapa dibagi 2 ruas kiri? Supaya tinggal hanya X. Kalau dibagi ruas kiri dibagi 2, berarti yang sebelah kanan juga harus dibagi 2. Sehingga 2 dengan 2 bisa habis, tinggallah X. Sekarang 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, atau bisa juga kita selesaikan seperti ini konsepnya, yang lebih cepat, ya. Nah, kebanyakan juga orang mengatakan seperti ini, ya. 2x dikurang 6 sama dengan 0. Pindah ruas yang minus 6, pindah ruas ke kanan, ya. Sebenarnya tidak ada istilah pindah ruas, ya. Konsepnya yang benar adalah seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Oke. Nah, tetapi di dalam keseharian banyak seperti itu, ya. Kalau pindah ruas tandanya berubah menjadi positif 6. Nah, sekarang 2x sama dengan 6, ya. Nah, baru yang ini kalau pindah ruas lagi bukan berarti tandanya minus, ya. Nah, ini harus dibedakan. Ini perkalian. Kalau tadi ini operatornya kurang, maka tandanya menjadi positif.
Kalau yang tadinya positif pindah ruas, maka tandanya dia negatif. Itu kalau operatornya ini ya. Sekarang 2 dikali X sama dengan 6. Berarti X di sini harus selalu juga sama-sama bagi 2 ya. Bagi 2 tinggal X, kemudian 6 dibagi 2, maka X sama dengan 3. Nah, konsepnya seperti itu. Ya, saya kira ini udah gampang lah ini ya. Oke, next nomor 2-nya. Nah, ini soal ini merupakan persamaan linear satu variabel juga ya. 2x ditambah 5 sama dengan 4x dikurang 7. Nah, ini variabelnya sama-sama x, Bro. Nah, sama-sama x, kemudian pangkat x di sini masih pangkat 1. Nah, kalau begitu yang mana saja yang tidak bukan? Nah, ya, yang tidak bukan, yang bukan ya, yang bukan persamaan linear satu variabel ya. Oke. Nah, contohnya yang ini, x ditambah y sama dengan 6. Lihat, di sini variabelnya x, di sini variabelnya y. Nah, ini bukan persamaan linear satu variabel, tetapi ini persamaan linear dua variabel namanya. Ya, karena ada variabel x dan variabel y, ya. Terus yang mana lagi? Yang ini. Nah, ini memang sama-sama variabelnya x, hanya saja variabelnya itu nggak pangkat 1 lagi, tapi sudah pangkat 2. Jadi ini juga tidak merupakan persamaan linear satu variabel ya. Oke, ini kita buang dulu. Oke, habis. Nah, sekarang yang ini kita selesaikan ya. Lihat, 2x tetap 2x. Ya, yang sebelah kanan 4x pindahkan ke sebelah kiri, maka tandanya berubah menjadi kurang 4x ya. Sama dengan yang minus 7 kan tetap tadi di ruas kanan, maka nggak usah diapa-apain ya. Nah, sekarang yang ini positif 5, ini pindah ruas ke kanan, maka menjadi minus 5 ya. Sehingga 2x dikurang 4x itu sama dengan min 2x ya. Kemudian min 7 dikurangi 5 sama dengan min 12 ya. Nah, ini kita sama-sama bagi minus 2 ya, supaya tinggal hanya x, Bro. Ya. Ini dibagi minus 2, Bro. Yang sebelah kanan juga harus bagi minus 2. Nah, ingat kembali min 12 dibagi dengan min 2 ya. Kalau minus bagi minus hasilnya positif ya. Maka x-nya sama dengan 6 begitu ya. Oke, nah sekarang kita buktikan dulu benar nggak x-nya sama dengan 6. Kalau kita substitusikan ke persamaan ini, maka mendapat hasil yang sama. Oke, check it out. Nah, sekarang tadi kan kita punya 2x tambah 5 sama dengan 4x dikurang 7. Nah, x-nya kita substitusikan atau kita ganti x menjadi 6. Maka 2 dikali 6 ditambah 5 ini dari sini, Bro ya. Sama dengan 4 dikali x. X-nya juga kita ganti menjadi 6 dikurangi 7. 2 kali 6, yuk 12 ya kan. Jangan lagi ada yang tidak tahu perkalian ya. Ditambah 7 sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24 dikurang 7 ya. Oke, 12 tambah 5 sama dengan 17 ya. Lalu 24 dikurangi 7 sama dengan 17. Maka 17 sama dengan 17 juga. Nah, itulah artinya sama dengan. Ya, jadi terbukti ya, memang x-nya adalah 6. Nah, yang mau kita ambil ya di sini kesimpulannya adalah bahwa setiap persamaan linear itu memiliki satu himpunan penyelesaian. Jadi inilah yang dikatakan himpunan penyelesaian ya. Hanya 3 lah yang kita masukkan ke sini angka sehingga persamaan ini menjadi benar ya. Nah, demikian juga ini ya. Hanya 6 lah ke sini yang kita masukkan sehingga persamaan ini menjadi benar. Begitu. Jadi hanya satu nilai x-nya atau himpunan penyelesaiannya. Nah, di persamaan nilai mutlak nanti, sekarang kita menemukan nilai himpunan penyelesaiannya itu bisa 2, bisa 1, bisa juga tidak ada. Begitu ya. Kira-kira itulah perbedaannya ya. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat dulu definisi dari nilai mutlak itu sendiri. Definisi nilai mutlak ya. Nah, yang pertama di sini kita lihat dulu bagaimana penulisan nilai mutlak. Penulisan nilai mutlak itu dituliskan sedemikian. Ada garis lurus sebelah kiri dan garis lurus sebelah kanan. Nah, ini dikatakan mutlak X ya. Nah, atau kadang-kadang juga ini mutlak Q, mutlak P, mutlak S dan seterusnya ya. Yang penting nilai mutlak seperti itulah penulisannya ya. Kemudian
Apa saja definisi dari nilai mutlak itu? Oke, ini kita lihat. Nilai mutlak adalah jarak suatu bilangan ke bilangan 0. Once more, nilai mutlak adalah jarak suatu bilangan ke bilangan 0. Berarti ini ada kata jarak ya. Kita bicarakan jarak ini sekarang. Nah, kalau jarak itu kan selalu positif ya. Oke, ingat itu. Nah, contoh seperti ini, mutlak 3 ya. Mutlak 3 berapa ya? 3. Nah, kalau nggak percaya coba kita lihat ya. Kita buat dulu garisnya di sini. Kemudian kita buat di sini 0, lalu di sini 3. Nah, jarak antara 0 dengan angka 3 berapa? 1 2 3 ya. Jadi ada 3. Nah, sehingga mutlak 3 itu sama dengan 3 ya. Oke. Nah, sekarang coba mutlak min 3. Berarti ini kan jarak dari 0 ke minus 3 ya. Coba kita lihat. Jarak dari 0 ke minus 3. Nah, di sini kan masih ada nilai min 1 ya, min 1, min 2. Berarti jaraknya 1, 2, 3 juga ya. Nah, jadi jarak dari minus 3 ke 0 itu adalah 3 juga. Nah, oke. Nah, nanti penyelesaiannya tidak harus selalu digambar ya. Jadi otomatis yang ini minus 7 udah tahu kita ya. Mutlak minus 7 ya tetap 7. Sampai gitu ya. Ini berarti jarak 0 ke minus 7 hasilnya 7 juga, bro. Oke. Nah, ini juga ya. Kalau mutlak 5 ya hasilnya adalah 5. Berarti ini jarak angka 0 ke angka 5 yaitu 5 begitu ya. Oke, next ya. Jadi definisi mutlaknya itu, sebelum definisi nilai mutlak, yang ini lagi ya. Kalau ada kita pertanyaan seperti ini, mutlak x sama dengan 4, artinya di sini berapakah nilai x di sini kalau dimutlakannya hasilnya 4 ya? Atau ada berapa angkakah di sini ya? Jarak antara angka tersebut dengan 0 yang menghasilkan 4 ya. Coba kita lihat dulu ilustrasinya di garisnya. Ini ada angka 0 ya. Jarak angka 0 ke angka yang jaraknya 4. Lihat. 1 2 3 4. Berarti angka 4 ya. Oke, berarti hasilnya adalah 4 ya. Kemudian kita hitung dari 0 ke sebelah kiri ya. 1 2 3 4. Nah, jadi ini kan 4 ya. Berapa nilainya di sini? Minus 4. Begitu. Jadi artinya di sini jarak antara 0 dengan minus 4 adalah 4. Atau jarak antara 0 dengan angka 4 adalah 4 juga. Jadi ada di sini nilainya. Berapakah nilai x? Ya. Kalau dimutlakkan hasilnya adalah 4. Atau berapakah nilai x? Kalau dihitung jaraknya 4 dengan angka 0. Begitulah. Oke. Oke. Nah, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa x-nya adalah minus 4. Nah, coba kita cek dulu sini. Mutlak 4, 4. Mutlak minus 4 adalah 4. Jadi artinya mutlak itu sebenarnya selalu menghasilkan nilai yang positif. Begitu. Tidak ada nilai mutlak yang menghasilkan negatif ya. Oke. Nah, sekarang mutlak min 6 sama dengan berapa ya? Nah, sekarang coba sebelum ke definisi. Mutlak x sama dengan minus 6. Coba berapakah nilai x? Ya. Kalau dimutlakkan hasilnya minus 6. Nah, ada nggak kira-kira jarak antara 0 ya dengan sesuatu bilangan yang jaraknya minus 6? Sekali lagi, ada nggak angka ya antara 0 dengan sesuatu bilangan yang jaraknya adalah minus 6? Kan nggak ada ya. Nah, itu dia. Jadi nilai mutlak itu selalu menghasilkan yang positif. Jadi kalau yang ini salah ya, bro. Yang ini jelas tidak ada hasilnya. Ini kita coret. Nah, itu artinya nggak ada ya.
Nah, sekarang kita masuk ke definisinya, bro, ya. Apa sebenarnya definisi dari nilai mutlak itu, ya? Nilai mutlak itu sendiri kemungkinannya nanti ada dua, ya. Ini bisa bernilai positif X, ya, bisa bernilai positif X kalau memang X-nya itu sudah lebih besar atau sama dengan 0, ya. Nah, artinya nilai X ini nanti bisa saja memang positif kalau memang yang di dalam ini sudah bernilai positif atau lebih besar sama dengan 0, ya. Atau bisa nanti negatif, ya. Bisa nanti negatif, kita kalikan lagi dengan negatif kalau nilai mutlak yang di dalam ini adalah sebuah bilangan yang negatif atau lebih kecil dari 0, ya. Sekali lagi, nanti hasilnya kemungkinan bisa negatif, ya. Kita kalikan lagi dengan X-nya. Kenapa? Karena X-nya yang di dalam itu lebih kecil dari 0. Nah, barangkali kalau melihat bagian seperti ini masih pusing, ya, atau masih bingung, coba kita lihat dulu contoh supaya lebih jelas. Nah, mutlak 7 hasilnya 7, ya. Kenapa? Ya memang yang nilainya di dalam ini memang sudah lebih besar dari 0. Ini kan lebih besar dari 0, ya otomatis ya mutlak dari bilangan yang di dalam mutlak itu yang positif, begitu, ya. Oke. Nah, sekarang ini kan minus 7 yang di dalam ini kan. Nah, minus 7. Karena minus 7 atau lebih kecil dari 0, berarti kita apakan? Kita kalikan lagi seolah-olah dengan negatif, begitu, ya. Ya, sehingga kalau kita jabarkan seperti ini, bro. Nah, ini kan nilai mutlaknya yang di dalam minus 7. Karena ini lebih kecil dari minus, ya, maka kita kalikan lagi dengan minus, bro. Sehingga dia menjadi positif, begitu, ya. Jadi kemungkinan nanti ada nilainya 2, ya. Bisa positif X kalau X-nya memang lebih besar sama dengan 0. Bisa min X kalau memang X-nya sudah lebih kecil dari 0, begitu, ya. Oke, next. Mutlak X ditambah 3 sama dengan. Oke, nah kita lihat sesuai dengan definisi, ya. X ditambah 3 berapa, ya? Oke, berarti kemungkinan nanti X ditambah 3, ya, tetap X ditambah 3. Kalau X ditambah 3-nya, kalau yang di dalam ini, ya, kalau X ditambah 3-nya memang lebih besar dari 0. Atau ini menjadi minus, ya. Nah, menjadi minus, ya. Makanya kita kalikan dengan minus X ditambah 3. Kalau apa? Kalau memang X ditambah 3-nya itu lebih kecil dari 0. Nah, ini dia, ya. Oke. Nah, baik, kita akan lihat lagi contoh-contohnya sebagai berikut ini. Contohnya, 1, mutlak min 25 hasilnya adalah berapa? Kemudian nomor 2, mutlak 5 ditambah mutlak min 7 hasilnya berapa? Kemudian mutlak min 3 ditambah mutlak min 10 dikurang mutlak min 6 berapa? Dan seterusnya, ya. Kita langsung selesaikan satu persatu, ya. Oke, mutlak min 25 hasilnya adalah 25, ya. Oke, kemudian mutlak 5 ditambah dengan minus 7 hasilnya sama dengan ini 5 ditambah 7. Nah, mutlak 5 kan 5, mutlak minus 7 kan 7. Jadi 5 ditambah 7 hasilnya sama dengan 12, ya. Next. Kemudian mutlak min 3 ditambah mutlak min 10 dikurang mutlak min 6. Nah, kita lihat, kita perhatikan mutlaknya. Ini kita mutlakkan dulu, bro. Min 3 mutlaknya berapa? 3, ya. Ini mutlak min 10 berapa? 10, ya. 10 kita kalikan ke sini ke positifnya, tetap positif, bro. Nah, mutlak minus 6 berapa? 6. 6 kita buka kurungnya. Ini kan jadi kita kalikan lagi ke sini minus, makanya minus 6. Nah, 13 dikurang 6 yaitu adalah 7, ya. Nomor 4, mutlak 4 ditambah mutlak min 4/5 ditambah mutlak min 100/2. Nah, ini sebenarnya tidak ada masalah, ya. Ini hanya tinggal mengeluarkan mutlaknya. Ini positif, ya, 4. Ini juga mutlaknya adalah positif 4/5. Ini positif 100/2, ya.
Ini hanya kemampuan pecahan saja, ya. Nah, ini disamakan dulu penyebut, ya. Dipelajari lagi pecahannya, disamakan dulu penyebutnya supaya pembilang bisa kita jumlahkan. Sekarang kita jumlahkan, semuanya adalah 548/10. Oke. Atau disederhanakan, pecahan senilainya adalah 274/5. Oke, nomor 5. Nah, ini agak sedikit beda ya. Mutlak X dikurang 4 sama dengan 8. Artinya di sini berapakah nilai X ya? Kita sekarang disuruh mencari berapakah nilai X di sini kalau dikurang 4 terus dimutlakkan hasilnya 8. Nah, sekali lagi, berapakah nilai X di sini kalau dikurangi 4 terus dimutlakkan hasilnya harus 8. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Pertama, kita asumsikan yang di dalam ini yang bernilai positif. Sehingga kita tulis langsung bulat-bulat menjadi X dikurangi 4 sama dengan 8. Lalu kita selesaikan secara linear ya. Makanya tadi kita review. Berarti X sama dengan, ini pindah ruas menjadi 8 ditambah 4. Hasilnya X sama dengan 12. Oke. Atau, nah tadi kan kita asumsikan yang positif. Sekarang kalau seandainya yang negatif, ya, maka penyelesaiannya menjadi negatif. Kita buat aja negatif di sini, buka kurung, X dikurangi 4 sama dengan 8. Nah, ini juga udah linear ya. Berarti yang ini langsunglah 8 dibagi oleh minusnya. Ya. Oke. Berarti X dikurang 4 sama dengan minus 8. Ya, atau kalau kamu kalikan pun ke dalam ini sama aja aljabarnya ya. Nah, jadi Bapak harapkan kalian sudah mahir seperti ini di SMP. Kemudian yang ini menjadi X sama dengan min 8 ditambah 4. Ini pindah ruas saja ya, maka X sama dengan negatif 4. Nah, jadi di sini jelas ada dua nilai X ya. Oke, yaitu X sama dengan 12 dan X sama dengan minus 4 ya. Sekarang kita coba buktikan dulu. Kalau kita ganti X-nya menjadi 12 ke sini, berarti 12 dikurangi 4 berapa? 8. Mutlak 8 juga kan? Oke. Nah, benar ya. Sekarang kalau seandainya yang ini 8 sama dengan 8 berarti benar. Sekarang mutlak X dikurang 4 ya. Tadi kita punya persamaan mutlaknya seperti ini. Kita substitusikan X sama dengan minus 4 ya ke persamaan ini ya, sehingga X di situ kita ganti menjadi minus 4, berarti min 4 dikurang min 4 hasilnya adalah minus 8. Minus 8 kalau dimutlakkan hasilnya adalah positif 8. Nah, itu dia perbedaan antara persamaan linear dengan persamaan nilai mutlak.